Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi hari ini kita belajar kewahidian, tentunya dengan saya Erna Widianti. Mari kita baca bersama-sama kaligrafi berikut ini. Ayo, siapa yang bisa membaca? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, anak-anak, sesuai dengan tema kita kali ini, hari ini kita akan mempelajari tentang bilah. Minggu kemarin tentunya kalian masih ingat ya, kita belajar tentang lilah. Kira-kira masih tahu nggak apa sih artinya lilah kemarin? Iya, lilah itu artinya adalah segala gerak-gerik kita, baik itu yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala maupun yang tidak berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, asalkan bukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya di dalam melakukannya diniati lillah, ibadah karena Allah taala. Sekarang pengertian bilah. Apa sih bilah itu? Bilah yaitu dalam segala kehidupan, gerak-gerik kita atau perbuatan kita, tindakan apa saja, baik lahir maupun batin, dimanapun dan kapanpun saja, supaya di dalam hati ini senantiasa merasa bahwa yang menciptakan dan yang menitahkan serta yang menggerakkan itu semuanya adalah Allah Maha Pencipta. Berarti hubungan lilah dan bilah ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa kalau lilah itu di dalam kita melakukan aktivitas supaya diniati ibadah karena Allah Ta'ala, sedangkan bilahnya di dalam kita melakukan aktivitas tersebut di dalam hati supaya merasa bahwa yang menggerakkan kita untuk melakukan aktivitas tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sama sekali tidak mempunyai kemampuan apapun. Yang mempunyai kemampuan ini semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa bergerak, lalu kita bisa bergerak, itu pun yang menggerakkan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lainnya, misal di sekolahan nilainya paling bagus sendiri, dia anak yang paling pintar di dalam kelas. Nah, lalu bagaimana cara menerapkan bilahnya? Yaitu dengan merasa bahwa yang memintarkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh merasa punya kemampuan, karena pada hakikatnya yang memberikan kemampuan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menjadikan kita pintar, ini yang memintakan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya ini harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang menitahkan kita, hanya Allah lah yang mampu menggerakkan kita sehingga kita bisa atau mampu melakukan aktivitas tersebut. Dasar bilah
terdapat dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 96 yang berbunyi Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Nah, di sini kita diharuskan untuk menyadari dan merasa bahwa segala kehidupan termasuk gerak-gerik kita, lahir maupun batin, semua itu adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pengertian dan dalil di atas dijabarkan bahwa sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari itu supaya berusaha agar setiap kegiatannya ini selalu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya sholat, zakat, puasa, maupun ibadah haji, ataupun mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak berhubungan langsung kepada Allah, seperti halnya bekerja, tidur, mandi, atau makan. Seluruhnya itu tadi supaya diniati beribadah kepada Allah atau lillah. Di samping itu juga didasari billah, yaitu dalam melaksanakan ibadah itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab fadl Allah lah kita bisa mengerjakan segala aktivitas atau kegiatan yang telah kita niati lillah tadi. Kalau sudah demikian, berarti kita sudah menerapkan lillah dan billah. Apabila seluruh aktivitas atau kegiatan kita dalam 24 jam sudah menerapkan lillah dan billah, maka jelas kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kalau sebaliknya, berarti kita dalam beribadah hanya linnafsi binafsi atau mengikuti hawa nafsu saja, maka kita dapat digolongkan orang yang sesat dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah, mari kita dalam kesempatan yang mulia ini bersama-sama mengoreksi diri kita sendiri. Sudahkah dalam beribadah selalu kita niati lillah dan billah, atau sebaliknya termasuk orang yang sesat dan hanya setiap langkah mengikuti hawa nafsu saja? Mungkin itulah tadi penjelasan sekilas tentang pengertian billah berdasarkan dalil-dalilnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengeterapkan ajaran wahidiyah tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, namun sebelumnya perlu saya ingatkan untuk selalu jaga kesehatan dengan selalu memakai masker, cuci tangan, pakai sabun dan dibilas dengan air yang mengalir, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Karena dengan menjaga diri kita berarti kita juga telah menjaga orang-orang di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan dalam pelajaran yang sama, yakni kewahidian. Mudah-mudahan
kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar dan bertemu lagi minggu depan, tentunya dengan materi-materi yang lebih menarik lagi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat belajar, semoga sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.